Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa 'alal mimbar inna bani Hisham bin Mughirah ista'dzanu fi ayyunkihu ibnatahum Ali. Fala adzan thumma la adzan thumma la adzan illa ayyurida banu Abi Thalib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama hiya bad'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adzaha hakadza qala. Pada waktu itu sahabat yang bernama Miswar mendengar Nabi sedang berkhutbah di mimbar. Nabi sedang bersabda di atas mimbar. Dalam sabdanya itu Nabi SAW menyampaikan sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah minta izin kepada Nabi. Jadi Bani Hisham ini minta izin kepada Nabi untuk menikahkan anak perempuannya dengan Ali. Ali kan menantunya. Ali menantu Nabi. Karena dia suami Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi. Jadi Bani Hisham ini minta izin agar Nabi merestui perbuatan yang akan dilakukannya, menikahkan anak wanitanya dengan Ali. Pada saat berita itu didengar oleh Fatimah, maka Fatimah marah, melenting, mengajuk, cemburu. Ketika Fatimah cemburu, Nabi SAW pun melarang Ali. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak memberikan izin. Tak, aku kasih izin. Sampai berkali-kali sahabat itu minta izin. Ujung-ujungnya Nabi sampaikan apa? Kalau kau nak nikahkan juga dengan Ali, jadi perempuan kamu itu kalau nak dinikahkan juga dengan Sayyidina Ali, maka Ali suruh ceraikan Fatimah. Sampai seperti itu. Nabi mengatakan kalau kau nak juga nikahkan anak kau itu dengan Ali, cakap dengan Ali, suruh ceraikan Fatimah. Mana ndak? Ali cerai dari Fatimah, tak mungkin, tak ada. Karena dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang bapak itu boleh memberikan izin kepada anak wanitanya untuk memberikan kesempatan kepada suami menikah lagi. Boleh. Terus boleh juga mencegahnya kalau dipandang tidak maslahat. Jadi melihat kondisi seorang suami itu, seorang laki-laki itu boleh dia menikah lagi dengan wanita yang lain, yang sebaiknya minta izin kepada mertua. Minta izin kepada mertua terlebih dahulu. Setelah dapat izin dari istrinya, yalah bang, nikahlah bang. Tanya mertua. Kadang istri itu mau ngomong, usah bang, tak mungkin pula. Atau karena mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa menyampaikan. Terus tanya kepada mertua, apa tanggapan mertua? Elok tak? Bagus tak? Kalau bagus, boleh jalan. Memang secara hukum di negara kita dapat izin dari istri sudah cukup. Tapi kalau dari agama sebaiknya ditambah dengan mertua. Karena Sayyidina Ali itu tidak menikah. Sayyidina Ali istrinya satu sampai wafat. Sampai Fatimah wafat barulah dia beristri lagi. Baru mendapatkan istri yang lain. Jadi Fatimah itu satu-satunya istri Sayyidina Ali semasa hidupnya. Jadi pada saat Fatimah hidup tidak diduakan Fatimah. Karena apa? Karena Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain,
Kalau Fatimah marah, aku pun akan marah. Kalau aku marah, Allah Ta'ala akan marah. Jadi kalau Fatimah cemburu itu, aku juga akan cemburu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan cemburu. Maka perkara itu tidak boleh kalau menyakiti seseorang. Jadi kalau kecemburuannya itu menyebabkan kezoliman, maka itu tidak boleh. Inilah beberapa perkara yang terdapat di dalam Sahih Bukhari tentang bab cemburu. Jadi cemburu ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan, bukan hal yang salah, bukan hal yang wajar. Karena Allah juga cemburu, Nabi juga cemburu, istri Nabi juga cemburu, sahabat-sahabat juga cemburu. Jadi ini hal yang wajar. Dan justru kecemburuan ini harus ada di dalam diri seseorang ketika melihat wanita-wanita yang berada di dalam tanggungannya melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi ini memang wajar, hal yang wajar. Terus kalau ada wanita-wanita kita yang menyebabkan cemburu itu bagaimana? Mesti kita pahami. Kalau ada istri-istri kita yang membuat diri kita ini cemburu, itu mesti kita maklumi. Pertama, dengan sabda Nabi SAW, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa idza syahida amron falyatakallam bi khair aw liyaskut wastausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dula'in wa inna a'waja syai'in fid dula'i a'lahu in dhahabta tuqimuhu kasaratha wa inna a'waja syai'in fid dula'i a'lahu in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'wajastausu bin nisa'i khaira." Jadi kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia melihat satu peristiwa, yang peristiwa itu menyebabkan dia tidak suka, menyebabkan dia cemburu, maka hendaklah dia berbicara dengan pembicaraan yang baik atau dia diam. Terus kata Nabi, wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari tulang rusuk bagian paling atas. Bagian rusuk yang paling bengkok itu adalah rusuk yang paling atas. Dan wanita terbuat dari tulang rusuk. Jika seorang suami, jika seorang laki-laki berusaha untuk meluruskan istrinya, niscaya dia akan patah. Kalau seorang laki-laki berusaha ingin meluruskan istrinya, maka dia akan patah. Jadi tulang rusuknya itu akan patah. Terus kalau dibiarkannya, dia akan senantiasa bengkok. Maka Nabi SAW berpesan, wasiatilah wanita kalian dengan kebaikan. Jadi tanggung jawab kita adalah memberikan wasiat, nasihat yang baik. Kalau kita paksa dia, maka yang akan terjadi adalah perceraian. Yang akan terjadi adalah kehancuran rumah tangga. Jadi pesan Nabi itu dia harus dimaklumi. Dia nih terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ingin meluruskannya tidak mungkin. Tapi kita berkewajiban untuk mengingatkan dia dan memberikan wasiat kepada istri-istri kita. Di dalam riwayat yang lain, Nabi telah bersabda, janganlah seseorang itu membenci wanita-wanitanya, membenci istri-istrinya karena kelakuan dia satu, sementara dia senang dengan kelakuannya yang lain. Jadi istri kita tuh kan punya akhlak atau perbuatan amaliyah yang menyebabkan kita senang. Umpamanya dia cerewet, umpamanya kan, dia cerewet, kita tak suka yang cerewet, tapi gajin pula, gajin itu kita suka. Ada pula orang pendiam tapi pemalas, kita pendiamnya itu suka, pemalasnya itu pula kita tak suka. Jadi janganlah seseorang itu membenci wanita yang dia punya sifat yang dibenci, kemudian ada sifat yang disenangi.
Jadi kalau ada dua sifat yang ada pada dia itu yang menyebabkan kita ini senang, nah, perkara yang tidak kita senangi itu tadi ditutupi. Kita tutupi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan pula kita membenci seorang wanita jika kebencian itu bisa dihilangkan dengan perangainya yang lain yang menyebabkan kita senang. Terakhir, mengapa kok wanita kita kadang-kadang melawan? Nabi sampaikan, laula Hawwa'u lam takun usna zaujahaddah. Mengapa wanita kita ini melawan? Kata Nabi, sebabnya karena perbuatan wanita yang pertama, yaitu Siti Hawa. Apa dia perbuatannya? Dia menyuruh, merayu suaminya memakan buah yang dilarang. Dengan sebab itulah, maka wanita itu punya kebiasaan mengkhianati suaminya, melawan suaminya. Itu kebiasaannya. Jadi hal yang wajar kalau umpamanya istri kita sesekali melawan kita, umpamanya itu hal yang wajar. Karena memang dari emaknya macam itu dulu. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya kalau sudah tenggorokannya itu mulai kering. Maksudnya kering itu makannya kurang. Jadi wanita itu kalau makannya kurang, atas ini kurang, atau atas cukup, bawah pula kurang, nah itu dia akan jadi pekaul. Pokoknya dua-dua ini tak boleh kurang, pas saja. Berlebih pun tak boleh, bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.